Oke, kita mulai ya, sudah jam 4. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita dengan walaupun mungkin masih secara virtual ya, belum bertemu secara langsung. Tapi insya Allah kita pada hari ini kita akan mencoba menggunakan Google Meet supaya lebih efektif sedikit dibanding kemarin mungkin ya. Jadi mungkin nanti teknisnya adalah Google Meet-nya kita mungkin 1 jam, nanti selebihnya kita pakai Classroom lagi yang untuk penugasannya. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baik, untuk sekarang ada pertemuan kita 2 pekan. Jadi pekan ini dan pekan depan kita akan bahas tentang materi yang seperti yang saya kirimkan tadi, yaitu analisis korelasi. Materi ini sebenarnya bukan materi yang baru karena mungkin waktu mata kuliah statistik kalian sudah pernah dapatkan. Walaupun mungkin ada sedikit penambahan ataupun pengurangan, jadi tidak dibahas lagi. Nah, nanti saya akan jelaskan materi yang telah saya bagikan tadi, tapi tidak semuanya, mungkin yang hal-hal yang penting sehingga yang lainnya kalian bisa baca. Jadi yang perlu penjelasan nanti saya akan jelaskan, utamanya dalam proses perhitungannya. Nah, kita mulai ya. Jadi saya perlihatkan lagi tadi materi yang sudah saya bagikan tadi ke grup. Nah, ini coba kelihatan di situ di layar. Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini sebagaimana yang telah saya sudah kirimkan. Jadi kalian bisa baca di sini. Nah, di bagian pendahuluan di sini deskripsi, pada bab ini kita akan mempelajari tentang korelasi, analisis korelasi, di mana tekniknya nanti akan ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah korelasi Pearson, korelasi Reng-Sperman, korelasi data kualitatif, yaitu koefisien kontingensi. Nah, ini kita akan pelajari dalam 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama mungkin kita akan bahas tentang korelasi Pearson, yang Reng-Sperman sama korelasi data kualitatif ini akan kita bahas
pekan depan. Nah, sekarang silakan di sini mudah-mudahan kalau kalian sudah baca di sini analisis data dan interpretasi. Apa tujuannya itu analisis data, pentingnya analisis data itu apa? Ini bisa dibaca. Di sini disebutkan salah satu fungsinya atau pentingnya itu analisis data yaitu yang pertama menyederhanakan data penelitian. Bisa dibaca penjelasannya. Kemudian yang kedua itu menguji hubungan yang diamati betul-betul terjadi karena adanya hubungan sistematis atau hanya kebetulan. Ini uji statistik ini. Jadi gunanya uji statistik seperti itu. Apakah hanya kebetulan atau memang sudah secara sistematis seperti itu. Jadi dua fungsi yang dijelaskan analisis data di sini. Nah, salah satu analisis data yang kita gunakan yaitu tentang korelasi itu, analisis korelasi. Nah, setelah dianalisis, kemudian datanya diinterpretasi. Kalau kalian melakukan penelitian, kemudian interpretasi. Bagaimana hasil penelitiannya setelah datanya dianalisis. Ini kalau interpretasi secara terbatas, dia hanya menghubungkan penelitiannya dengan hasil yang diterima, apa hasil yang didapatkan. Kalau yang dalam arti luas, dia membandingkan lagi dengan teori dan hasil analisis dari peneliti lain. Seperti itu. Nah, untuk bab ini kita akan belajar tentang analisis korelasi atau analisis hubungan. Jadi kalau korelasi itu ya kita bisa artikan hubungan. Jadi kalau ada dua variabel, variabel X dan variabel Y, kita mau tahu apakah ada hubungannya. Contohnya misalkan sebegini. Apakah ada hubungan antara tinggi badan seseorang dengan berat badan? Artinya apakah kalau korelasinya positif itu artinya semakin besar berat badannya seseorang maka semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Itu kalau dia korelasinya positif. Atau ternyata tidak berkorelasi. Ada orang yang pendek ternyata gemuk. Atau ada juga yang tingginya kurang, tingginya tinggi tapi kurus. Jadi tidak berkorelasi positif. Nah, itu perlu dianalisis. Makanya perlu analisis korelasi. Banyak hal-hal lain dalam ekonomi, misalkan nanti kita lihat ada yang biaya iklan dengan penjualan, apakah ada korelasinya? Kalau misalkan biaya iklannya diperbanyak, apakah penjualannya juga akan meningkat atau bagaimana? Nah, ini kita gunakan untuk apa? Itu digunakan untuk planning, perencanaan di masa lampau, masa sekarang. Dan data-datanya juga itu digunakan untuk meramalkan atau forecasting. Jadi dengan begitu kita bisa meramalkan kira-kira ke depan kalau misalkan pemasaran ya kalau biaya iklannya segini berapa kira-kira nanti yang akan didapatkan hasil penjualannya, seperti itu. Itu kegunaan dari analisis. Nah, ada kelompoknya ini ada bivariat, ada multivariat. Kalau bivariat cuma dua kelompok, jadi X dan Y. Kalau multivariat itu berarti nanti ada beberapa variabel seperti itu. Ini kalian baca saja yang ini. Nah, tingkat asosiasi dan korelasi. Nah, di sini untuk mencari hubungan antar variabel berkisar pada dua hal, yaitu mengukur tingkat asosiasi atau korelasi, kemudian bentuk persamaan yang sesuai guna menduga. Jadi ini di sini kita cuma menduga apakah hubungannya kuat atau lemah. Kalau yang kedua ini kita mau tahu kalau yang ini besarnya 10 satuan, berapa kira-kira yang Y-nya. Jadi estimasi. Ini makanya kita nanti bahas tentang regresi. Tapi kalau yang sekarang kita cuma bahas hubungannya saja. Jadi kuatkah, lemahkah, atau tidak ada hubungan sama sekali. Seperti itu. Jadi kalau regresi, kalau X-nya 10 kita bisa menebak Y-nya. Seperti itu kalau regresi ya. Mungkin kalian sudah pernah juga dapatkan di waktu belajar di statistik. Nah, itu penjelasan tentang regresi dan korelasi. Nah, koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Jadi di sini nanti ada, coba lihat ada gambarnya di sini. Ada yang linear, ada yang non linear. Sini coba lihat. Kalau gambarnya seperti ini, datanya berpencar seperti ini, dia mengikuti garis lurus, maka dia disebut linear. Kenapa disebut positif? Karena dia garisnya seperti ini, artinya semakin besar X-nya, semakin besar juga Y-nya. Coba. Ini dia positif karena semakin besar X-nya, semakin besar juga Y-nya. Jadi semakin ke kanan dia juga semakin ke atas. Ini juga, ini dia tidak linear karena dia garisnya tidak lurus nih, mengikuti datanya, sebaran datanya tidak mengikuti garis lurus, tetapi dia positif karena dia semakin ke kanan datanya, maka dia akan semakin ke atas.
Beda halnya dengan gambar ketiga ini, kebalikan dengan gambar pertama. Dia semakin turun, justru semakin besar X-nya, maka dia Y-nya akan semakin turun. Maka ini berbanding terbalik. Ketika X-nya besar, nilai Y-nya maka semakin turun. Ini disebut korelasi linear negatif. Yang ini juga negatif, tetapi dia non-linear. Kalau dia bentuk sebaran datanya bentuk begini, dia bentuk lingkaran, berarti dia tidak ada korelasinya, ini seperti ini. Jadi itu ya. Jadi ada korelasi linear, ada non-linear, ada positif, ada negatif, seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalkan ada data nih, harga yang simbolnya Y, kemudian jumlah barang yang diminta simbolnya X. Ini berikut adalah datanya. Kalau harganya 2.000, dia X-nya 12, berarti barang yang diminta 12. Kalau harganya naik 4.000, maka barang diminta turun menjadi 10. Harganya naik 6.000, dia yang diminta atau yang dibeli kurang lagi, jadi 8. Jadi ini berbanding terbalik, semakin besar Y-nya, semakin kecil X-nya, maka semakin besar Y-nya, X-nya malah semakin kecil, seperti ini. Maka dia berbanding terbalik. Jadi dia korelasinya linear negatif. Jadi begini garisnya, sama kayak tadi. Linear negatif. Jadi semakin besar X, Y-nya malah semakin turun. Jadi berbanding terbalik, sama kayak gambar yang ketiga ini. Dia garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Ini sesuai dengan teori permintaan. Jadi semakin naik harganya, maka permintaan akan semakin sedikit. Nah, kemudian nilai korelasi, koefisien korelasi. Nilainya koefisien korelasi itu berkisar antara -1 sampai +1. Ada minus, ada positif. Minus itu menandakan bahwa hubungannya negatif. Hubungannya tadi jadi yang negatif itu bagaimana? Kalau satu variabel semakin besar, variabel lainnya justru malah semakin kecil. Itu artinya hubungannya adalah negatif. Berbanding terbalik. Kalau dia positif, maka dia berbanding lurus. Artinya, kalau naik satu, naik juga yang variabel yang lain. Tadi contohnya yang negatif, tadi yang ini. Semakin naik harga, permintaan malah semakin kurang. Nah, kalau contohnya yang positif, ya hukum penjualan, penawaran. Kalau semakin tinggi harga, maka yang ditawarkan atau yang dijual akan semakin banyak, seperti itu. Nah, nilai antara -1 sampai 1 ini menandakan kekuatannya. Semakin dekat dengan 1, maka korelasinya akan semakin kuat. Tetapi kalau semakin dekat dengan 0, maka korelasinya dinilai sangat lemah. Untuk pembagiannya ada beberapa kriteria menurut beberapa ahli. Yang pertama yang ini, kalian bisa baca ini, ada 6 kategori pembagiannya menurut ini. Kemudian di tempat lain juga, ahli lain juga membaginya ada 4 kategori seperti ini. 0,7 sampai mendekati 1, itu dia hubungannya sangat tinggi seperti itu, dan seterusnya. Ini pembagian saja, yang mana kalian pakai terserah. Nah, jadi R itu nilainya antara -1 sampai 1. Tidak mungkin dia nilainya misalkan tiba-tiba kalian hitung dapat koefisien korelasinya 2, itu pasti salah. Karena dia tidak mungkin lebih dari 1 atau kurang lagi -1. Jadi -3, tidak mungkin. Dia cuma antara 0,0 sampai 1, bisa minus bisa plus, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi dia tidak mungkin lebih dari 1. Nah, itu untuk menandakan kekuatan hubungannya. Kalau semakin dekat dengan 1, maka hubungannya akan semakin kuat. Kalau semakin mendekati 0, berarti dia dikategorikan tidak ada korelasi. Jadi tidak berkorelasi. Terserah mau naik yang satunya tidak mengikuti, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, paham Ji? Kalau belum ada hitungannya itu, jadi masih itu tadi, masih penjelasan tentang korelasi itu seperti apa. Dengar Ji semua ya? Halo? Iya, Iya, dengar Pak. sih, Pak. Oh, Pak. saya kira tidur semua. Ya, tidak dilihat. Apa ini kampungnya pakai bukan akun kampus semua. Minta izin, harus ada izin semua kalau pakai bukan akun kampus.
Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Sebentar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut. Jadi di sini nanti ada teknik korelasi ya. Kita sudah masuk bagaimana cara menghitung korelasinya. Disertai nanti contoh soal, kemudian nanti kalian akan ada latihan soalnya juga. Baik, saya masuk lagi ke materinya tadi. Nah, teknik korelasi. Teknik korelasi tadi ada 3 yang sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa ada 3. Yang pertama korelasi produk moment, yang kedua adalah korelasi peringkat Spearman atau rank Spearman, kemudian yang ketiga adalah koefisien kontingensi. Ini penggunaannya berbeda-beda. Kalau korelasi produk moment itu digunakan hanya untuk datanya bersifat atau berbentuk data interval sama data rasio. Kalau korelasi Spearman selain data rasio sama interval, dia bisa juga digunakan data peringkat, misalkan data ordinar. Dari ordinal itu kalau peringkat misalkan data peringkat misalkan tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA, berarti itu peringkat. Nah, itu bisa menggunakan rank Spearman. Sedangkan kalau koefisien kontingensi itu digunakan kalau datanya berupa data nominal. Misalkan cuma penggolongan laki-laki digolongkan 1, perempuan digolongkan 0, dikategorikan 0. Nah, itu adalah data nominal. Kalau yang produk moment ini yang data-data misalkan tinggi berat badan, itu data nominal semua itu. Jadi kalau yang bisa digunakan di produk moment itu data-data nominal. Kebanyakan di ekonomi nanti banyak juga data yang ini kayak rasio. Ada juga yang harus menggunakan korelasi Spearman nanti. Karena nanti ada syaratnya. Kalau datanya cuma sedikit harusnya menggunakan Spearman. Kalau banyak datanya harusnya produk moment. Cuma nanti untuk latihan data produk moment juga cuma sedikit. Tapi kalau dalam penggunaannya nanti kalau sedikit datanya harusnya Spearman saja. Jadi kalau produk moment itu harus diuji juga normalitasnya. Normalitas datanya baru bisa digunakan. Kalau Spearman ini lebih umum ini. Lebih tidak banyak aturannya ini pakai Spearman. Kalau produk moment harus diuji normal dulu. Kalau sudah normal baru bisa digunakan. Seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan coba lihat bagaimana cara penggunaan produk moment atau Spearman. Person, produk moment person. Di sini tidak ditaruh personnya ya. Biasanya di buku-buku lain dia sebut korelasi person atau produk moment. Sama saja. Kalau ada yang bilang produk moment berarti itu sama aja dengan korelasi person. Nah, di sini coba lihat korelasi person. Ada 2 rumus yang di sini yang digunakan, walaupun sebenarnya ini sama, cuman cara menghitungnya aja. Ini rumus pertama, ini rumus kedua. Rumus pertama kita lihat, R itu sama dengan sigma dari 1 sampai N, X kali Y, dibagi dengan sigma X sama sigma Y. Jadi seperti ini. Nanti kita lihat. Supaya mempermudah kita akan buat tabelnya. Nah, X kecil itu didapat dari X besar dikurang X rata-rata. Apa itu X rata-rata? Nanti kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Y kecil juga adalah Y besar dikurang Y rata-rata. Nah, datanya nanti itu adalah berupa X ini. X yang besar sama Y yang besar. Nanti kita tinggal cari nilai X kecilnya berapa, Y kecilnya berapa. Sedangkan untuk yang rumus kedua, dia tidak perlu mencari X kecil Y kecil, langsung pakai X besar Y besar, langsung dari data. Nah, rumusnya ini dikali N dikali sigma X kali Y dan seterusnya. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian pakai juga sebelumnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang rumusnya? Lihat dulu rumusnya baik-baik. Ada yang mau ditanyakan tentang rumusnya dulu?
Dipahami jika? Nih, misalnya korelasi person ya. Jadi sama R product moment sama person. Bagaimana? Lanjut lagi? Kita lanjut ke contoh soal kalau sudah ini. Sudah bisa lihat tadi rumusnya, sudah paham tentang rumusnya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke penggunaan rumusnya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini ada contoh ini. Misalkan direktur pemasaran sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat hubungan dan sumbangan biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, dia misalkan X itu adalah biaya iklan, kemudian Y itu adalah hasil penjualan. Nah, kita mau tahu apakah ada hubungan atau ada korelasi antara biaya iklan dan hasil penjualan dengan menggunakan korelasi person atau product moment. Nah, rumusnya ada dua ini. Kita mau pakai yang pertama atau yang kedua. Jadi kita pakai kedua-duanya ya. Jadi kita coba pakai rumus pertama dulu, kemudian kita nanti gunakan juga rumus kedua. Nah, di rumus yang pertama, ini yang kita butuhkan X kecil, Y kecilnya berapa. Ini nanti kita akan masukkan ke rumus ini. Nah, kalau begitu, kita buat tabelnya seperti ini. Jadi ini, lihat dulu tabelnya. Ini adalah datanya, biaya iklan sama hasil penjualan. Ini dari soal ya. Jadi kalau biaya iklannya 2, hasil penjualannya, ini satuannya apa? Satuannya juta rupiah, ini puluhan juta. Artinya kalau biaya iklannya 2 juta, maka hasilnya penjualannya 30 juta. Kalau iklannya 5 juta, hasil penjualannya 70 juta dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita buat tabel seperti ini. Ada X besar, Y besar, X kecil, Y kecil, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, X kecil kali Y kecil. Caranya, ini X besar sama Y besar didapat dari soal datanya yang ini. 2579 kita urutkan ke bawah. 2579 dan seterusnya sampai 17. Ini datanya jumlahnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pasang data. Ini tinggal kita tuliskan X dan Y. Nah, kemudian untuk yang 80 ini dapat dari mana? Ini tinggal jumlahnya semua ini. Jadi yang sigma-sigma itu artinya jumlah. Jadi sigma X1 berarti ini X dijumlahkan, sigma Y1, sigma Y dijumlahkan, dan seterusnya. Ini semua jumlahnya semua yang ini. Nah, ini ada X, ada garis di atasnya atau X bar. Ini namanya X rata-rata. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Nilainya ini itu adalah nilai totalnya dibagi dengan banyaknya data. Totalnya ini ada 80, kemudian banyaknya data ada 8 tadi. Jadi 80 dibagi 8 hasilnya 10. Sampai sini paham? Bagaimana? Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Hah? Paham, Pak. Paham. Paham sih? Paham, Pak. Oke. Jadi sudah tahu ya dapat rata-ratanya dari mana? Ada yang bisa jelaskan lagi dapat dari mana ini X apa? 10 ini dapat dari mana? 80 Satu orang? bagi Berapa? nilai total dibagi banyaknya data. Nilai totalnya berapa? 80 Totalnya ini 80, banyak 80. datanya kan 8. dibagi 80 8. dibagi 8, 10. Oke, yang lain jelas juga ya. Begitu juga yang Y. Jadi caranya sama. Nilai total data dibagi dengan banyaknya data. 104 dibagi 8 itu hasilnya 13. Nah, lanjut. Ini X kecil. Dapat dari mana minus 8 ini? Ada yang tahu? Apa rumusnya tadi X kecil? Pakai rumus yang pertama. Kita lihat dulu rumus pertama. X kecil yang ini. X kecil itu adalah XI dikurang X rata-rata. Berarti berapa? Nah, ini berarti minus 8 itu didapat dari XI-nya berarti yang ini, yang lurusnya. 2 dikurang rata-ratanya tadi berapa? 10. 2 dikurang 10 sama dengan minus 8. Jadi dapatlah minus 8. Minus 5 dapat dari mana?
5 dikurang 10 sama dengan minus 5. Terus 7 dikurang 10 sama dengan minus 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan Y. Y dapat minus 10 ini dapat dari mana? 3 dikurang 13 dapat min 10. 7 dikurang 13 dapat min 6 dan seterusnya. Nah, kalau X kuadrat ini kan X kecil, berarti yang ini dikuadratkan. Minus 8 kuadrat itu artinya minus 8 kali minus 8. Minus kalau dikali dengan minus hasilnya positif. Jadi min 8 kali min 8 itu 64. Min 5 kuadrat atau min 5 kali min 5 itu 25. Min 3 kuadrat itu 9 dan seterusnya. Begitu juga dengan Y kuadrat. Min 10 pangkat 2 atau min 10 kali min 10 100. Min 6 kali 36, min 6 kali min 6 hasilnya 36 dan seterusnya. Nah, tabel yang terakhir ini adalah X kali Y. Berarti X kali Y. 80 dapat dari mana? Min 8 kali min 10 dapat 80. Min 5 dikali min 6 dapat 30. Min 3 kali min 4 dapat 12. Dan seterusnya. Nah, yang di bawah ini totalnya semua ini tinggal dijumlahkan. Ini tambah ini hasilnya 80. Ini tambah hasilnya 4. Ini kalau dijumlah 0. Pasti X kecil sama Y kecil kalau dijumlahkan 0. Di sini 0. Karena ada minus ada plus. Dia pasti 0 ini selalu. Kalau yang ini dijumlahkan semua. Ini hasilnya 86, 296, dan 234. Nah, setelah dapat tabel seperti itu baru dimasukkan ke rumusnya. Ini tadi rumusnya. R sama dengan sigma XI kali YI. Sigma ini artinya total ya jumlahnya. Nah, ini sigma apa yang diminta? X kali Y. Berarti yang mana? Ini X kali Y. Ini I sama I-nya ini berarti ini 1 sampai N itu artinya datanya dari 1 sampai 8 ini. X1, X2, X3 dan seterusnya. Artinya total ya. Nah, berapa totalnya? Jumlahnya ini 234. Masukkan di sini. Jadi ini berarti 234. Akar yang ini sigma XI kuadrat. Berarti yang mana X? Yang ini X kecil kuadrat. Yang kuadrat ya di sini. Coba lihat ini ada kuadratnya. Berarti yang ini yang diminta. Kuadrat. Totalnya berapa? 186. Tulis di sini 186. Akarnya masih tetap ada. Sama lagi yang Y, yang ini totalnya 296. Akarnya 296. Maka nanti kalau dihitung pakai kalkulator ini hasilnya adalah 0,997. Sampai sini jelas? Siap, Bagaimana? jelas. Jelas? Oke. Sekarang coba kita ini ya, perhitungannya ini kan pakai tabel. Kalau kalian bisa menghitung juga pakai Excel, caranya supaya gampang kan ya. Kalau ini sedikit kan masih mudah, tapi kalau banyak bisa dibantu pakai Excel. Coba kita buka Excel. Ini datanya kita copy dulu. Data aslinya 2 sampai 3 nih. Saya buka Excel ya. Nah ini tadi data soalnya ini ada 8 datanya kan ya, nilai X, nilai Y. Nah, cara cari totalnya tinggal pakai sigma. Sigma, ya enter. Nah ini totalnya adalah 80. Terus cara cari rata-ratanya bisa kayak tadi. Kan sudah tahu rumusnya. Rata-rata itu sama dengan totalnya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 8. Sama dengan enter. Jadi hasilnya 10. Ini adalah rata-ratanya. Bisa juga pakai rumus. Kalau rumus pakai apa? Pakai sama dengan average. Average dalam kurung. Baru blok ini. Dalam kurung blok sampai 17. Nah, tutup kurung, enter. Nah, dapat 10 itu kalau pakai rumus. Nah, kalau yang ini tinggal ditarik saja ke sini. Nah, yang Y ya, kan sama rumusnya. Ini juga dapat. Nah, dapat ini rata-ratanya tadi 10 sama 13 kan ya. Kita lihat tadi. Nah, ini rata-ratanya 10 sama 13. Nah, kita coba bagaimana cara menghitung X sama Y dan seterusnya. Kita hitung lagi. Hitung pakai Excel-nya. Kita X kecil. X kecil itu adalah X besar. Tulis dulu sama dengan ya. X besar dikurang dengan 10. Rata-ratanya kan 10. Ya, kita tulis saja 10. 10. Nah, nanti dapat di sini enter. Nah, lainnya kita tarik saja ke bawah sampai sini. Nah. Terus juga yang Y kecil itu berarti sama dengan yang Y besar dikurang dengan rata-ratanya 13, berarti 13.
Nah, lanjut ini ditarik lagi ke bawah sampai datanya 8. Terus apalagi yang dibutuhkan? X kuadrat, X kecil kuadrat. Berarti ini kita tinggal tulis sama dengan ini yang dikuadratkan. Ini pangkat itu pakai yang topi itu ya. Nah, pangkat 2 atau kuadrat. Nah, tarik lagi. Nah, terus kemudian Y pangkat 2 itu sama dengan berarti yang Y kecil. Sama dengan dulu tulis. Y kecil pangkat 2. Nah, dapat ini hasilnya tinggal ditarik. Nah, terus kolom yang terakhir adalah X kali Y, berarti XY. Itu artinya sama dengan nilai X sama Y. Kecil ya, X kali bintang sama Y. Enter. Nah, ini dapat hasilnya, kita tarik turun terus. Nah ini kita yang lainnya, ini kan di bawah jumlahnya, tinggal tarik dari sini, ini sigma. Tarik dari sini sigma. Nah, ini kan pasti 0 dia. Sigma Y sama X itu pasti 0. Nah, ini nanti yang kita gunakan, masukkan ke dalam rumus. Jadi tabelnya ini sama kayak yang didapatkan tadi tabel di sini. Ini. Coba 2, 3, 4. Kita lihat tadi yang di Excel. Nah, ini 2, 3, 4. Jadi kalian bisa menghitungnya dengan bantuan Excel seperti itu. Oke. Bagaimana? Bisa? Nanti ada latihan soalnya bisa kerjakan ya, kalau ada soal begitu. Insyaallah. Ya. Insyaallah, Pak. Oke, bagus. Ada yang mau ditanya dulu? Masih ya? Nah, kalau begitu kita lanjut cara yang kedua. Nanti saya kasih tahu juga ya, atau sudah ada yang tahu bagaimana cara menghitung korelasi langsung di di Excel, tidak pakai data tabel-tabel tadi, langsung pakai rumus bisa juga, atau pakai SPSS sekalian. Tapi sekarang kita belajar juga dulu cara manualnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi untuk rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua tabelnya seperti ini. Karena kita tidak membutuhkan X kecil Y kecil, kita buat tabelnya seperti ini saja. X besar, ini dapat dari soal ini, Y besar, kemudian X kuadrat, ini X besar ya, Y besar juga, ini X kali Y. Ini bagusnya ini tidak banyak dihitung, tapi kelemahannya kalau dihitung manual, kalau angkanya besar, ini besar-besar semua angkanya. Kalau yang tadi, yang di sini, itu relatif kecil-kecil angkanya di sini, walaupun banyak dihitung, tapi relatif kecil angkanya, tidak ada yang terlalu besar. Kalau kalian hitung manual itu ribetnya ini, yang ini pakai sampai angkanya besar-besar sekali. Jadi nanti kalian pakai rumus ini kalau memang ada bantuan Excel kan tidak terlalu gampang ya, tinggal ditarik-tarik, bisa juga pakai ini. Tapi kalau kalian hitung manual, biasanya sih lebih gampang ini, lebih cepat dihitung ini. Tapi tergantung lagi dari yang mana yang kalian suka, yang mana kalian pahami. Nah, lanjut lagi di sini sama kayak tadi ya, tinggal ditulis ini rumusnya, soalnya disusun ke bawah 8 ini. Ini sama caranya, ini totalnya, ini juga totalnya. Dia tidak perlu cari rata-rata di sini, karena dia tidak gunakan di rumusnya. Dia di rumusnya itu cuma ada N. N itu apa? N itu banyaknya data. Banyaknya data itu ada berapa? 8. Hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terus XI kali YI berarti yang mana? Yang ini, X kali Y. Ini X saja berarti yang ini. X saja X. Nah, sigmanya yang ini. Coba XI kali YI mulai dari ini ya. N-nya 8. Ini sigma XI kali YI. X kali Y yang ini berarti sigmanya 1274 yang ini. Dikurang. Terus 80 dapat dari mana? Sigma XI. X yang ini sigmanya 80. Y sigmanya berapa? 14. Dikali 14 di sini. Terus di bawahnya rumusnya ini akarnya tetap ada. 8 itu dapat dari banyaknya data. 9866 itu ini X kuadrat. Jadi ingat ini bedanya apa sama ini. Kalau yang ini X kuadratnya yang disigmakan. Kalau ini sigma X-nya dikuadratkan. Ini dikurung. Jadi kalau ini kan X kuadratnya. Jadi cari X kuadratnya baru sigmanya 986. Kalau yang ini cari dulu X-nya, mana X-nya ini
sigmanya berarti yang ini 80. Kemudian dikurungkan berarti dikuadratkan jadi 80 kuadrat. Sama juga yang Y, ini Y kuadrat. Berarti yang sigma Y kuadrat ini Y dikuadratkan 104 dikuadratkan. Nah, kemudian setelah itu dihitung pakai kalkulator atau di Excel juga bisa. Kalian akan dapat nilai 0,997. Itu sama hasilnya dengan yang tadi menggunakan cara yang pertama 0,997. Oke, jadi itu cara yang pertama sama cara yang kedua. Kalau pakai Excel ya tinggal dibuat sama kayak tadi. Coba kita coba pakai Excel ya. Ini kita copy dulu data XY-nya. Oke. Kita buat sheet 3. Ini tadi data X besar, X, ini Y. Nah, yang dibutuhkan tadi apa? Yang pertama kita butuh X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. X kuadrat, X kuadrat. X kuadrat. Berarti sama dengan ini kuadrat. Pangkat 2. Tinggal tarik lagi ke bawah. Sama Y kuadrat juga. Y-nya ini yang sama dengan Y, terus dikuadratkan. Enter. Nanti dapat ini, kita tarik lagi ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah X kali Y. X kali Y. Kali Y. X kali Y berarti sama dengan X kali Y. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, dapat. Nah, ini tabelnya sama kayak yang tadi. Tuh. Tinggal kita masukkan ke rumus-rumusnya ini. 8 kali dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Totalnya tinggal disigmakan kalau totalnya. Kan kita butuh totalnya ya. Sum. Nah, yang lainnya kita tinggal tarik ke samping. Ini nanti yang dimasukkan ke rumus. Oke, seperti itu ya. Paham semua kan ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yes. Bisa. Kalau sudah bisa berarti langsung latihan soal. Latihan soalnya nanti dikerjakan ya. Nanti dikirim ke Google Classroom. Iya, Ustaz. Sama absennya di Google Classroom juga. Batas waktunya sebenarnya ini kan belum selesai ya, masih ada waktunya. Kalian bisa kerjakan sampai selesai. Tapi batas pengiriman bisa sampai jam 12. Oke? Nah, terus saya mau lihatkan tadi cara perhitungan bagaimana sebenarnya korelasi kalau menggunakan Excel langsung. Tidak perlu pakai tabel tadi bisa. Jadi kalau di Excel itu ada fungsi namanya korel. Jadi kalian bisa tulis misalkan data yang mau kita cari korelasinya tadi. Saya copy lagi ya, yang datanya tadi ini. Oke. Ini kita mau tahu korelasinya. Nah, ini kita mau lihat korelasinya bagaimana. Jadi kita tinggal klik sama dengan ketik korel, L ya, seperti itu, double L, double R, kemudian kurung,
Nah, ini array 1, jadi kita X-nya dulu. X kita blok sampai 17. Terus koma, baru kita blok lagi yang kedua. Nah, balas kurung. Nah, langsung kita enter. Nah, dapat. Nilai korelasinya adalah 0,99727. Kalau kita ambil 3 angka belakang koma 0,997. Itu sama nilainya dengan ini tadi. 0,997. Jadi kalau mau pakai Excel langsung seperti itu. Nah, nanti kalian kerjakan pakai cara ini, tapi kalian bisa kecek jawabannya benar salahnya itu dengan menggunakan tadi yang fungsi korelasi tadi di Excel tadi. Kalau menggunakan itu juga bisa, kalian juga bisa menggunakan apa namanya SPSS kalau sudah ada yang bisa pakai SPSS. Nah, yang berikutnya sebenarnya nanti ada lagi korelasi Rensperman, tapi nanti saja itu saya dulu. Rensperman sama ini. Ini Rensperman, nanti ada juga korelasi Rensperman sama koefisien kontingensi. Ya. Nanti pekan depan kita pelajari yang ini, korelasi Rensperman sama koefisien kontingensi. Oke, bagaimana? Ada yang tanyakan? Saya Pak, Ya. terkait tugasnya itu Pak dikerjakan maksudnya ditulis tangan atau di Microsoft Word? Terserah yang mana tulis tangan kah. Tapi kerja sendiri ya. Iya Teman siap Pak. saya ini kalau pakai Microsoft kalian kirim-kirim tulis tangan ini paling saja Oh iya Pak, tulis tangan. supaya lebih. Nanti kalian kirim foto saja ya. Di GC ya. Jadi batasnya sampai jam 12. Sudah isi absen kah di GC? Saya sudah kirim tadi absennya. Sudah Pak. Nanti isi absen ya. Sudah, Pak. Waktunya sampai jam 18 itu absen di GC. Jam 6. Tapi untuk pengumpulan tugas nanti saya setting sampai jam 12 malam. Nah, ini masih ada waktu, sebenarnya cepat sekali dikerjakan. Belum ada tugasnya ya di GC ya? Belum terkirim ya? Iya Pak, belum. Oh iya. Setelah ini nanti saya akan kirimkan. Oke, saya kira kalau sudah, kalau ada yang mau disampaikan terkait pembelajaran bagaimana baiknya? Ada usulan atau apa? Teknisnya bagaimana? Karena kita belum bisa juga secara langsung. Kalau begini tidak ada kendala gitu kalau pakai Google Meet. Enggak full G juga, paling ya setengah jam sampai 1 jam. Ada semua G sinyalnya ini. Ada Pak. Ada Pak. Ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya kira untuk hari ini untuk pertemuan Google Meet kita cukup. Selanjutnya nanti akan saya kirimkan tugasnya, bukan tugas sih, soal latihan. Jadi soal latihannya nanti dikumpulkan secepatnya saja, tapi batas waktunya sampai jam 12 malam. Kalau sudah tidak ada, kita cukupnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen ya, sampai jam 6. Waalaikumsalam. Oke, saya kirimkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh.